Profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Joseph Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang time management, saat ini saya akan sharing ke Anda langkah-langkah di dalam mengelola waktu Anda supaya Anda jauh lebih efektif di dalam hidup dan target hidup Anda jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, sahabat sekalian, saksikan video saya sampai selesai. Tahapan mengelola waktu Anda. Dasar pertama, karena waktu itu terbatas, hanya 24 jam secara total. Tetapi kan Anda di kantor kan nggak 24 jam semua. Paling-paling lama ya 8 jam normalnya, sahabat sekalian, begitu ya. Atau paling lama overtime 2 jam, 10 jam. Paling lama lagi bisa 12 jam, 10 jam, 12 jam. Itu paling maksimum, udah lelah kalau situ. Kecuali memang tipe-tipe itu ya, orang yang overdoer gitu ya, atau yang luar biasa dalam bekerja. Nah, itu perlu perhatikan baik-baik. Jadi, sekali lagi, Anda ingin bahagia, maka kelola waktu Anda. Nah, ini mulai stepnya, langkah-langkah pertama. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan baik-baik adalah visi misi hidup Anda dulu. Visi hidup Anda apa nih? Itu pertama langkahnya. Tentukan dulu mengenai tujuan-tujuan hidup Anda. Ya, hidup Anda. Lalu tentukan peran-peran yang Anda sedang pikul, sedang Anda mainkan, peran kehidupan. Perannya contoh ya. Pertama, peran sebagai manusia secara pribadi Anda. Manusia. Kedua, peran Anda, peran spiritual. Ya. Peran sosial Anda. Peran sosialnya kan ada banyak ya, sosialnya. Di rumah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai adik, sebagai kakak. Wah, banyak banget ya. Peran sosial banyak, lihat ya. Peran di lingkungan sebagai pengurus RT, pengurus RW. Waduh. Sosial lagi apa lagi? Peran Anda di kegiatan LSM. Nah, itu lihat ya. Banyak banget. Baru peran apa lagi? Peran profesional. Peran profesional Anda mainkan banyak banget ya. Dari mulai Anda masuk bekerja ya, sebagai pegawai, ya, sebagai atasan, sebagai bawahan, sebagai rekan kerja. Wah, gitu kan ya. Nah, itu udah banyak. Nah, ini sahabat sekalian, ini setiap peran-peran ini Anda harus tulis dengan baik, ditulis dengan baik. Lalu setiap peran itu apa sih indikator suksesnya bagi Anda? Perannya. Jadi harus punya dulu indikator. Jadi ini perannya, lalu indikator suksesnya. Lalu di sini punya visinya. Apa sih visi Anda memainkan peran ini? Peran spiritual, udah jelas visinya masuk surga, kan begitu kan ya. Misinya gimana? Setiap hari harus berbuat kebaikan. Nah, itu contoh ya, punya visi. Peran spiritual. Peran sosial apa? Ya, sebagai pasangan hidup, menyenangkan bagi hidupnya, sebagai orang tua, mimpi. Wah, itu harus jelas visinya. Lalu misinya, tahap ya, langkah-langkah apa yang mesti Anda lakukan setiap peran tersebut. Nah, dari sini teman-teman Anda bisa melihat apa yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Itu dia dasarnya visi misi hidup dan peran hidup Anda yang perlu Anda perhatikan. Nah, dari sini kemudian maka ya nanti Anda akan menentukan namanya prioritas waktu Anda di dalam memainkan setiap peran tersebut. Pasti suatu saat sahabat sekalian itu akan bentrok. Akan terjadi di waktu yang bersamaan, peran itu akan mesti aktif. Nah, disinilah Anda akan melihat dari buku Anda peran apa yang Anda prioritaskan dalam hidup ini. Contoh dari kasus tadi ya, kalau Anda sedang sampai di kantor, tiba-tiba telepon dari rumah, anak Anda sakit, panas dan tidak ada yang mengantar. Anda milih tetap di kantor atau Anda kembali ke rumah untuk menolong anak Anda. Tergantung Anda. Tergantung visi misi hidup Anda, kan begitu ya. Nah, itu dicek semua sahabat sekalian ya. Lalu dari visi misi ini berarti sahabat sekalian, jangan cepat-cepat marah atau menilai negatif ketika Anda mengundang seseorang untuk bertemu dengan Anda dan tiba-tiba tidak bisa hadir karena dia harus menolong anaknya. Ingat, semua orang tuh punya prioritas hidupnya. Nah, ini perlu hati-hati sama sekali karena perannya berbeda. Hal yang kedua, step kedua adalah setelah Anda tahu peran Anda membuat perencanaan waktu. Menjalankan waktu. Ya, namanya manajemen ya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ya, pengorganisasian, di sini ada pendelegasian juga, lalu ada pelaksanaannya, lalu ada pengawasannya. Nah, ini waktu Anda ya. Namanya juga manajemen waktu. Buat rencana Anda. Buat rencana apa aktivitas
peran-peran yang Anda mainkan. Tadi ya, tentu saat ini perannya sebagai profesional ya, konteks saat ini profesional. Jadi Anda bekerja apa yang mau dilakukan. Buat checklist. Lalu buat rencananya. Rencana Anda lihat ya, dari mingguan, ya bulanan, rencana tahunan. Lalu apa lagi? Mingguan. Tahunan, bulanan, mingguan, harian, dan sampai per jamnya. Dari situ kemudian Anda setelah tahu peran tersebut, ada langkah rencana waktunya, baru menentukan prioritas berdasarkan Pareto. Ya, saya pakai Pareto, sahabat sekalian ya. Yang paling sedikit tapi punya nilai kontribusi yang paling besar terhadap apa? Visi misi hidup Anda, sesuai dengan peran yang Anda mainkan. Nah, baru tahap ketiga aktivitasnya adalah bagaimana Anda mengontrol waktu Anda dengan baik. Supaya apa tadi? Ya, pengawasan kita lihat ya, waktu sudah mulai pelaksanaan, jadi sudah punya rencana tadi, lalu dilaksanakan. Nah, disinilah kita akan menguji efektivitas dari waktu Anda. Kita evaluasi, laksanakan, lihat seberapa ya mengatur waktu Anda, mana yang Anda prioritaskan. Misalnya cara bertelepon, filing sistemnya, administrasi, dan seterusnya. Lalu Anda perhatikan juga kontrol terhadap faktor-faktor yang memboroskan waktu Anda. Ya. Kemudian juga kita lihat perbaiki rencana waktu secara berurutan. Nah, itu jadi untuk pengawasan. Jadi waktu Anda harus dievaluasi terus-menerus. Setiap waktu Anda. Jangan sampai waktu Anda terbuang percuma sesuai dengan ada peran yang Anda mainkan. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video saya sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih kolom positif, lalu kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya. Ada 7 aktivitas yang perlu Anda kelola dalam perencanaan waktu Anda. Nah, pertama, tadi ya, perhatikan baik-baik. Pertama, tujuannya, peran Anda mainkan seperti apa dalam menjalankan hidup ini sesuai peran yang Anda akan lakukan. Pastikan tidak ada tujuan yang saling kontradiktif. Kan begitu. Ingat peran Anda banyak ya, jadi sampai kontra. Jadi lihat ya dengan baik. Hal ketiga, kembangkan tujuan misi beberapa dimensi. Ya, sebagai tadi ya, sebagai manusia, sebagai pribadi Anda sendiri, sebagai makhluk spiritual, sebagai manusia sosial, kan begitu ya, di rumah dan sebagai tempat ya. Lalu juga peran sebagai karyawan di perusahaan, peran profesional. Jadi kembangkan tujuan misi tadi sudah kita buat ya. Lalu tujuan Anda setiap ini. Kemudian gunakan bahasa-bahasa positif, lalu membuat nih semua tujuan itu semua pakai menggunakan biasa, SMART. Lalu Anda nanti bisa lihat ya video saya tentang time management, SMART teknik. Ya, harus diapakan di sini, begitu Anda punya tujuan, target, maka harus spesifik semua aktivitas Anda. Kemudian ukur, measurable. Ya, harus jelas ya. Lalu achievable, mudah dicapai. Jadi bisa dicapai ya. Lalu juga relevan dengan waktunya ya, gitu. Relevan dengan tujuan hidup Anda ya, sesuai. Kemudian juga ada waktunya di sini. Nah, ini penting banget. Dan pastikan tujuan Anda cukup menantang dan menarik buat hidup Anda. Nah, itulah salah satu tips bagaimana Anda mengelola waktu dengan baik dan efektif supaya goal Anda dalam hidup bisa lebih mudah tercapainya. Sahabat sekalian, jadi sekarang Anda sudah memahami ya kaitan time management dengan peran yang Anda akan mainkan. Kedua, di sana peran itu Anda punya visi misi dalam hidup Anda supaya nanti waktu kita nanti masuk ke dalam prioritas itu mudah. Yang mana Anda akan lakukan yang menjadi langkah-langkah yang utama. Kemudian juga ada namanya di situ kita letakkannya adalah yang namanya prioritas nanti. Sekalian ya, ada aktivitasnya, prioritasnya dari waktunya kan begitu ya. Lalu secara time management secara sederhana Anda memahami berarti ada perencanaan waktu. Waktu bisa direncanakan, peran yang Anda mainkan. Kedua, ada pengorganisasian waktu Anda, diorganisasikan, diatur, dibuat strateginya kan gitu ya. Atau berikutnya ada pendelegasian waktu, begitu ya. Nah, baru ada pelaksanaannya, kegiatannya, eksekusinya, kegiatan dari yang sudah Anda rencanakan tersebut. Dan keempat, secara manajemen adalah Anda bisa mengontrol, mengawasi, menilai mengapa Anda berhasil, mengapa Anda gagal, mengapa dia produktif, mengapa dia tidak produktif, mengapa dia tidak efisien, dan seterusnya. Nah, itulah mengenai mengapa Anda punya kemampuan time management. Karena waktu itu sangat terbatas, hanya 24 jam, waktu terus bergerak terus. Semoga dengan video ini Anda memahami apa itu time management, Anda jauh lebih sukses ke depannya untuk mengelola waktu dengan baik. Semoga Anda sukses. God bless you.